dengan Panda. Panda ini mungkin karena apa ya, rotasi dari musuhnya yang ketika ketemu dengan tim Hak ini lebih jalan. Jadi kesannya Pandanya ini terlalu gampang terekspos, jadi gampang ke pick off. Benar. Bener-bener beda banget dari kedua playstyle, dari kedua jungler ini kalau menurut aku. Karena kelihatan Panda dengan dari statistik yang sudah dimunculkan tadi, dari segi farmingnya bener-bener sempat terhambat. Oke. Itu yang membuat mungkin ini salah satu hal yang perlu jadi pertanyaan yang perlu dijawab sama tim Malaysia kita sih. Ya, Karena caranya mereka mainin rotasi nge-cover si Panda ini. Dan tim Hak ini kan salah satu tim yang lebih sering main counter ya. Dia lebih suka untuk diinisiasi duluan sama lawannya baru dia ngebalas. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati apalagi kalau misalnya tadi akan ngebawa seperti kata Cimomo Kadita ya, salah satu hero yang emang surprising gitu. Ketika bertemu dengan gameplay yang counter kayak gini, wah itu makin berbahaya lagi. benar. Prioritasnya memang ya Benny Kitty memang harus di-press banget di awal. Tapi ya kalau Kadzi dapat kayak Fanny atau Hayabusa yang memang dari awal bisa galak nih. Ya. Kalau Link beda cerita karena kalau Link harus ya farming tipis lah, paling Sabar nggak dulu. 1-2 item. Tapi kalau Hayabusa dan Fanny, apalagi Fanny ya, ini lebih tepatnya Fanny sih. Yang dimana level 2 udah bisa ngacak-ngacak. Iya. Kayaknya rotasi dari Minman harus agak dikit diputer deh. Nah itu Gak yang bisa mungkin prioritas ke gold lane. itu yang mungkin jadi apa ya, mungkin bisa jadi kendala juga untuk tim dari Malaysia atau mungkin dari Yes. tim Eko sendiri karena ya bisa dibilang semua balik lagi tergantung dari draft ban and pick-nya. Kalau kita sekarang ngelihat, oke kita bakal ngebuang pasti tipikal-tipikal hero yang kita udah pasti bakal nggak lihat Joy mungkin, Oke. Glue, ya kan? Kalau Kaja mereka nggak, mungkin. ya Kaja juga. Kalau mereka nggak berani untuk ngelepas junglernya, Fanny mungkin juga bakal di-ban. So kita bakal ngelihat seperti apa draft pick-nya yang bener-bener bakal berpengaruh pada team fight-nya. Karena ini adalah best of 5 series seperti yang Nevinda bilang, tentunya banyak chance untuk kedua belah tim. Tapi semua balik lagi ke arah ban and Nice pick-nya ban. seperti apa. Digi Nice ban. dibuang, wow. Cepet banget. Mereka baca sih, mereka tahu banget nih. Ini bahkan dari script memang terakhir Hak ini main Digi. Cuma di group stage dia kan nggak muncul, bener gak? Di group Oke. stage Digi tuh nggak muncul dari tim Hak. Tapi di akhir-akhir ini mereka memang mengubah playstyle mereka untuk main game boosting. Pastinya di arah gold lane dengan Digi, marksman apapun lah, Beatrix, Digi apapun. Pokoknya Digi dan marksman di arah gold lane itu memang strong banget sekarang. Tapi sementara Valentine dan Wanwan yang masih menjadi pilihan band. Kari belum nampak sampai sekarang. Glow juga masih open dan satu hero yang paling menjadi kunci, Fanny. Oh iya, Fanny. Fanny. Ya udah Tapi kita inget loh, bahas. tim Hak ini mereka juga sempat bawa, bisa dibilang ya sempat ngebawa Link juga Oke. untuk Gary. Jadi memang sebenarnya sama, tipikalnya pemain assassin. Assassin. Gimana caranya mereka tinggal pengen menang di early atau enggak nih? Mereka tinggal bener-bener kayak manfaatin, maksimalin pergerakan dari mid laner dan juga roamernya tergantung dengan jungler siapa yang mau dimainkan oleh kedua belah junglernya. Dan ngebuang ke arah Glue tentunya yang kita tahu, Glue sekarang bener-bener merepotkan banget. Banget, dia spam skill satunya aja bisa dibilang itu bener-bener kayak ngeselin banget sih. Dan- Kemungkinan menang laning tinggi banget. Betul, dan itu enak banget buat ngelakuin zoning out gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin objektif, ketika ada glue itu bakalan repot banget juga. Nah kita bakal lihat untuk banning selanjutnya Fanny. karena ini kayak agak ada aroma-aroma Oh, Joy. dilepasin. Oh, wow. Fanny dan juga Link bakal diperebutkan. Atau bahkan mereka bakal coba untuk ambil hero lainnya karena Joy Kari. pasti masih menjadi prioritas. Nah, Ini yang Kari. kita udah bahas. Iya nggak sih? Kari yang selalu jadi prioritas untuk Benny Cutie Lim. Ini Kari ditukar sama Hayabusa atau Fanny. Cuman kalau kita lihat dari Gary, dia player assassin yang cukup handal. Sebenarnya menggunakan keduanya cukup oke. Dan ya harus diambil salah satunya sih. Jadi jangan sampai akhirnya dari Eko dia dapetin pilihan juga. Bebas memilih ke arah Hayabusa atau Fanny-nya nanti. Sementara untuk roamernya, mungkin roamer bisa langsung diambil sekarang juga dengan roamer initiate yang instan. Dan Yves ternyata bersama dengan Shizong langsung. Dia memberikan pilihan untuk Eko. Mau milih jungle seperti apa? Mereka akan ngambil sisanya. Team fight udah beres. Yves ini bisa banget mimpin dari team fight dan counter Yves sendiri. Shizong langsung di deny pick. ya tadi pas banget juga ada quote dari Paps ya, coach dari tim Hak juga. Dia bilang Wow. harus berhati-hati nih sama Sanji dan juga Sunford 2. Ya bisa dibilang masih anak kecil lah ya, maksudnya masih muda gitu kan. Bibit Tapi- unggul ya? Bibit unggul gitu, tapi udah benar-benar bermain luar biasa dan Eve-nya emang langsung lebih baik diamankan oleh tim Hak. Meanwhile, Chow Wow. yang dari tadi nih udah dibahas terus, akhirnya udah- muncul. Yang udah digarisbawahi sama Lim Kocul ya kalau Iya. jadi coach ya guys. Jangan dilepas cownya. Tapi Cownya cownya dong. terlepas ke tangan Yawi. Sebenarnya serba salah sih. Serba salah. Mereka ban slotnya kan cuma 3 nih. Iya. Kalau dia tambahin Chow di sini, yang dilepas apa? Valentine. Valentine juga Lebih bahaya, bahaya, banget. oke. Wan nggak mungkin. Iya. Joy juga nggak mungkin. Jadi pilihan terbaiknya adalah
ya udah kasih mereka chow-nya. Dan mungkin mereka ngelihat Gary ini jarang banget main Fanny. Jadi kemungkinan Fanny nggak akan di-pick. Fanny nggak akan di-pick sama tim Hak. Jadi mereka lebih memprioritaskan ya udah kita ambil aja Karinya. Chow yang udah pasti bisa jadi prioritas juga karena lagi-lagi salah satu hero high ground yang bakal diamankan sama seorang Man di sini sebagai mid lanernya ya kalau dia bisa dapetin if-nya untuk efek dari immobilize, slow effect bakal bisa balikin team fight-nya. Ya, ini bakalan cukup repot juga sih untuk menghadapi seorang Chow. Tapi ada Yuzong juga di sebelah kanan, jadi bisa dibilang meminimalisir untuk seorang Sanji bisa mengamankan hero-hero high ground lagi sesuai dengan kriterianya dia, karakteristiknya dia yang emang biasanya Eve, Varsha, hero-hero high ground. Dan kita bakal lihat juga untuk kali ini Hayabusa. Balik lagi, assassin lagi ya, pasti. Ya, dengan adanya Iritel dan juga Yves ya, bisa dibilang dua hero yang squishy banget. Band terhadap assassin ini perlu banget. Yeah. Nah, beda cerita kalau misalkan ya dari tim Eko sendiri, mereka bisa kalau memang mau bertukar assassin dan maksa dari tim Hak sendiri untuk menggunakan assassin karena backup mereka tuh banyak banget. Mereka punya Chow, mereka punya Grok. Nah, tapi link di band ini bisa dibilang adalah respect juga. Iya. Mengingat dari GB sendiri adalah user link yang cukup handal lah ya, bisa dibilang fast hand. Cepat fast hand. banget dari Tempest of Blade-nya, dari Defiant Sword-nya. Dan ya ini menjadi pilihan yang tepat juga sebetulnya. Mempersempit lagi nih dari pool hero jungle untuk keduanya. 2 kali di pick link dari tim Hux di babak group stage tentunya memberikan poin kemenangan mereka. Jadi udah pasti Yeah. mereka nggak mau ketemu sama link dari seorang Gary, dibuang oleh Eko. Dari tim Hux mereka bakal buang Fanny ya karena mereka Yeah. tahu seberapa kuat Kaltizi, pemain assassin yang luar biasa tentunya nggak mau kasih chance sama sekali. Kemungkinan dari Kaltizi mereka mungkin dia bisa untuk memainkan dari sebenarnya dia bisa mainin apa aja sih. Dari entah dia mau bawa Fredrin jungler juga oke. Iya benar. Ya kan apalagi kelihatan mungkin meskipun udah ada 2 tahan badan di area depan ada Chow dan juga Grok, tapi kalau Groknya dibawa ke arah EXP juga bukan suatu hal yang 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 impossible. mustahil kan. Benar, Oke. Grok kemungkinan memang bakal di XP Yep. dengan Sanford yang memang dia pilot yang handal. Dan kalau untuk jungle sendiri ya jujur, kalau memang dia mau pakai konsep 3 front dan 2 back itu bakal enak banget. Dia bisa ngambil source magic damage yang kuat seperti Varsha mungkin, Xavier. Varsha. Jadi bisa saling cover nanti sama Kari, menghindari Yuzong yang masuk ke bagian belakang. Depannya dia ngambil Akai mungkin bisa juga menjadi pilihan untuk nge-cover ataupun untuk initiate dan direct kan. Direct yang muncul lagi dan ini bakal jadi direct jungle. Udah pasti Varsha ini bakal jadi high ground defensive karena Eko-nya nggak karena dari Varsha-nya nggak dibuang sama tim Hak. Jadi mereka lebih memprioritaskan ini Kaltizi-nya jangan dikasih space untuk assassin-assassin ya. Gak apa-apa Sanji kita bisa cancel dengan adanya Yuzong dan tentunya lapu-lapu. Lapu-lapu. Yang dimana oke. Jungle Chow. Jungle Chow seperti Jungle yang untuk lapu-lapu. Kaltizi. Kalau jungle lapu-lapu sih menarik sih. Iya itu juga menarik sih. Iya. Aku kayaknya oke sih. Aku Tapi lebih suka jungle dari lapu-lapu karena dia punya efek CC juga bisa langsung ngincer ke arah backline. Iya, Apalagi bisa dibilang ngerusuh ke arah Eve. Kaltizi salah satu pemain yang cukup agresif tentunya. dan dia nggak single target juga kalau misalnya kita ngomongin ke arah lapu-lapu. Tapi bergantung nih untuk last pick dari tim Haknya seperti apa. Karena udah ada direct yang diamankan berarti tinggal menunggu untuk roamernya. Masih terbuka dengan lebar untuk roamer dari tim Hak sendiri. Mereka punya beberapa pilihan di sana mau yang inisiasi kah, mau Atlas? yang stopper kah. Atlas juga bisa jadi pilihan. Kalau Oh, memang mereka misalkan mau mereka mau ngambil CC, Atlas bakal jadi pilihan yang tepat. Tapi kalau kayak Lolita juga mungkin untuk mainin early CC cepat Lolita bisa. sih. Oh, Hilda Oke, lagi. Jujur. Hilda. Jujur ya, ketika tadi ngambil lapu-lapu dari Eko, di situ aku udah ngelihat ini Hilda potensi picknya kecil. Karena kan jungle-nya kemungkinan antara Chow, antara lapu-lapu, Atau ya, Grok. atau Grok ya mungkin, atau Grok. Jadi 3 hero ini sebenarnya hero yang susah gak sih dirusuh sama Hilda pagi-pagi gitu kan? Sebenarnya ya, Iya. menurut aku pribadi mereka ngambil Hilda ini sebenarnya jadi kayak makanannya Eko sih. Mereka Untuk punya early. Kari, Oke. ya. Mereka juga punya Parsha bahkan. Jadi bisa dibilang sebenarnya early-nya ini pergerakan dari Hilda bisa dimatiin. Parsha punya stun kalau udah dapat level 2-nya, ya kan? Punya Curse of Crow dan juga stun impact-nya. Sementara dari Grok juga bisa untuk balik ke rusuh. Atau mau nggak mau berbeda lagi bah strategi yang harus mereka bawa. Udah nggak main rusuh-rusuh lagi ke arah jungler tapi lebih mungkin ke arah surprising kali ini yang possible dilakukan juga oleh adanya Eve dan juga Hilda dari tim Hak. Oke, kita bakal melihat seperti apa untuk dari game pertamanya. Karena ini cukup menarik, tim Hak mereka begitu berani mengambil Hilda sebagai last pick-nya. Sementara di sisi lain Jungle Eko
Jungle Grok ternyata yang akan dimainkan oleh Kaltizi. Tapi lihat, ini pergerakan yang udah bener-bener bakal ketahuan lah, udah kebaca banget sama Eko. Dimana Hildanya tentunya bakal bermain lebih agresif dong, bakal coba untuk ngerusuh. Tapi ternyata ditahan sama seorang Sanji. Oke, pasti akan ada sedikit penghambatan yang dilakukan. Minimal untuk seorang Min akan bergeser sedikit. Dan Grok jungler ya yang dibawa untuk kali ini. Entah bakal seperti apa, Grok kita tahu sendiri di early game-nya emang punya potensial yang cukup besar. Bahkan kali ini berhasil memasang satu barrier membuat Min-nya harus ditumbangkan. Ini berhasil didapatkan by Phoenix. Ini yang kita udah bahas, yang tadi aku udah bilang. Kalau dia ngerusuh, itu udah kayak kasih nyawa aja Iya, sebenarnya bisa ke ya. tim Filipina. Jadi apalagi pas Sanjinya udah level 2 tadi Lim. Iya, karena memang farming dari Grok bisa dibilang lama. Tapi Oke. beda cerita karena Benny Kitty bantuin dari tadi. Udah lihat bagaimana dari tim Eko kali ini mencoba untuk memberikan satu inisiasi pasti karena seorang Panda membuat Panda pasti harus recall terlebih dahulu dan memanggil beberapa pemainnya untuk menuju ke arah bottom lane. Tapi Min lagi-lagi menjadi target sih Wow. Dan kali ini sepertinya Min bakal menjadi korban kedua. Ini anggapannya dia mau ke lane manapun, Ya, jadi kayak cewek serba salah deh, Vin. waduh serba salah kayak Hah? cewek. Bagaimana? Cowok gak sih Oh, jadi kalau gitu? cowok ya? Saya Salah ya? merasa- Melaka dipuji tapi ternyata Sanford. Di area atasnya ditumbangkan, ini semua lainnya mencoba untuk dikontrol oleh tim Eko dan bahkan Panda akan menjadi korban ketiga di list 2 menit pertama untuk Eko. Wah, ini 2 menit yang bener-bener intens banget sih antara kedua tim. Dari tim Hak bisa dibilang harus mencari bagaimana strategi lainnya. Mereka nggak bisa main dengan cara yang sama. Min nggak bisa terlalu agresif jaga bagian depan, tapi kali ini dia mau mencoba untuk mendapatkan seorang Benny Cutie. Setidaknya untuk seorang Benny bisa mundur ke bagian belakang. Tapi Jomo. Yawi langsung di Wave Dragon. Dan itu dia di mana Eko berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by UBS Gold. Yang di mana Yawi lagi-lagi kita ngebahas Chow untuk Eko, Nevin. Ya, Chow dari tadi udah dibahas dan memang ternyata kita lihat sendiri ya hasilnya memang semengerikan itu. Dan meanwhile, Min ternyata masih belum lelah juga, masih akan mencoba dengan cara yang sama. Tapi dari seorang Yawi nampaknya belum menyadari keberadaan tersebut. Oke, mulai bergeser kembali dan akan mencoba untuk memberikan sedikit pembegalan di bagian terdepan Min. Entah mau kemana kali ini Cimomo. Oh no, terjebak sepertinya di Rono Salgadia dan itu lagi-lagi di Wave Dragon yang connect dan masih level 3 Minnya. Gak dikasih kesempatan untuk setidaknya dapetin level 4 duluan. Karena bisa dibilang ini Eko tinggal nungguin aja pergerakannya Min. Karena apalagi lu nge-pick Hilda di awal, Yap. udah pasti bakal main rusuh ke arah jungle. Oke. Dan itu justru last picknya dari tim Hak ini yang malah kayak jadi tabungan awal buat Eko gak sih? 1,8 K gold Yes. perbedaannya Lim Kocul. Nggak serba salah kalau dia nggak ngerusuk, impact Hildanya tuh hilang. Nggak nggak ada sih? ya kan? Hilda tuh nggak bisa untuk GB. Iya. Adu damage di awal dia akan kalah, apalagi gold lane-nya carry. Jadi dia mau gimana GB-nya gitu loh. GB ke arah Iritel nih, dipukulin carry dia akan bonyok. Jadi udah paling bener dia paksa rusuh dan itu yang dimanfaatkan sama Eko dari tadi. Iya, dan mau nggak mau sekarang jadi harus tarik ulur kan mainnya. Karena udah 3 kali tumbang dan ingat Sanji juga punya stun sementara di Wah. area bawah. Lola mencoba untuk bertahan hidup dengan pasif dari seorang Yuzong sementara dari Sanford. Mencoba untuk melakukan pick off ke arah Lola namun masih bisa bertahan Lola di area atasnya. Iya, terlalu banyak efek regen yang membuat dari seorang Lolanya still survive, masih berhasil selamat dan kembali ke arah base-nya untuk melakukan recall terlebih dahulu. Tapi balik lagi ya, ngomongin dari seorang Hilda, mungkin memang terpaksa untuk melakukan rusuh, tapi masih ditunggu nih dari tim Hak. Pertukaran seperti apa yang bisa mereka lakukan. Jadi setidaknya ketika tereliminasi, ini nggak sia-sia dari seorang Hildanya dan Turtle Camp. By UBS Gold udah mulai hadir kali ini untuk Turtle yang kedua. Iya, sementara Benny Cutie sekarang masih aman-aman aja. Dia malah nungguin nih. Kira-kira kapan Minnya bakal ngerus lagi ke lane bawah. Sementara dengan adanya pergerakan dari Eko Filipina untuk mendapatkan Turtle yang udah pasti nggak bakal bisa dikontes sama tim Hak. Dan di mana Turtle Slain by UBS yang kita tahu ini dari tim Hak mereka udah kalah snowballing dari awal. Yes. 5-1 perbedaannya dan sekarang net worth-nya bahkan udah timpang, bisa dibilang ini masih awal loh. Kalau mungkin menit-menit late ini mungkin nggak jadi masalah perbedaan 3.000. Yes. Dan bahkan lihat potensi dari Gary aja bisa diusir oleh Sanji tadi. Iya, masalahnya ini masih di bawah 5 menit yang pertama loh dengan efek yang sebesar itu dan mungkin ada beberapa emblem yang berpengaruh Kolim. Ya dengan cooldown reduction pastinya Chow dari Yawi. Dwarf Dragon-nya akan ya nggak lama-lama banget lah, dia akan ready terus ketika tim fight dan itu yang harus diperhatikan. Inisiator yang bisa maju. Bisa maju tentunya, tapi kali ini Yawi mencoba untuk mencari satu momentum namun ternyata terjebak di real world manipulation yang dibuka oleh seorang Man.
agak sedikit beresiko karena memang potensi dari Benny QT yang agak cukup jauh dengan inisiasi yang tadi dibuka oleh seorang Yawi. Iya, terlalu terburu-buru bisa dibilang untuk saat ini menyebabkan satu korban harus diterima oleh teman-teman dari Echo. Dan juga menjadi keuntungan pastinya buat tim Hak ketika mereka bisa ngedapetin satu eliminasi. Benny QT tersisa sendirian saja di bagian bottom lane untuk beberapa saat. Dan kesempatan besar untuk seorang Min pastinya pada akhirnya bisa memberikan satu inisiasi. Dan ini dia langsung berhasil memulangkan seorang Carl Suzy yang hanya mencoba untuk melewati semak-semak Cimomo. Iya, ini Kaltika ngelawan Hilda sih memang harus cukup berhati-hati ya dengan adanya semak-semak yang mungkin mau dilewati oleh pemain-pemain dari Echo. Dan sekarang udah mulai kelihatan, tim Hak mereka udah tahu apakah jawaban dari keraguan mereka di 5 menit pertama tadi adalah mereka harus agak sedikit main pasif, nungguin siapa yang mau nyebrang baru mereka pick off. Dan bahkan kita lihat rotasi dari tadi dari tim Hak sendiri mengarah ke arah gold lane, bahkan Yuzongnya dipaksa untuk main dual lane. Iya benar banget karena dia mau nggak mau jadi harus nge-clear ke area mid juga dan bahkan ngebantu ke area atas. Tapi kali ini Lola sepertinya bakal main agak sedikit pasif di sini mengingat juga Sanji yang masih memiliki damage juga di early-nya sehingga dia tidak bakalan mau bermain agresif melawan 1v1 dengan seorang Sanji. Sementara kali ini Turtle Camp by UBS sudah mulai muncul. 2 turtle objektif sudah dipegang oleh Echo. Tapi sepertinya team fight-nya bakal coba ditahan terlebih dahulu. Min terlihat kuat di area depannya. Yawi dipukul mundur tapi Kartizi Walchasnya nggak connect. Dan bahkan kali ini Gary terjebak di area dalam. Dan bahkan Petrify kira 2 dari seorang Lola kali ini mencoba untuk menancap ke arah seorang Yawi. Tapi ternyata Yawi dan Sanji masih bisa bertahan. Sementara pemain-pemain dari tim Hak tidak ada yang tumbang. Pergerakan yang benar-benar bagus dari seorang Lola ketika dia langsung mengincar ke bagian backlinernya menyebabkan dari Echo nggak bisa memberikan inisiasi lanjutan atau damage berkelanjutan membuat tim Hak mematahkan ekspektasi kita di 5 menit yang pertama dengan Turtle Lane by UBS Gold. Wah itu cukup bagus sih Lim yang bisa dibilang gak ada yang menyangka Lolanya bakal langsung nge-cover ke area backline. Kelihatan Yawi yang udah dicicil-cicil tadi udah dipentung-pentung sama Min ya. Jadi mau nggak mau Yawinya harus mundur. Tapi ketika Yawinya mundur dikejar sama Lola. Mungkin yang bisa dibilang terlalu cepat tadi inisiasi dari Kalzi ya. Dia wallchatnya agak sedikit terburu-buru. Memang momen tuh susah banget dicari. Ya tapi kalau kita lihat dari item terlebih dahulu di mana Windtalker menjadi item pertama nih untuk Panda sendiri. Sementara kalau dari Yves-nya udah ada Ice Queen One dan ini satu item paling penting dari Yves. Ada 2 tipe Yves. Yang pertama pakai enhance talisman terlebih dahulu dan juga yang kedua ada Ice Queen duluan. Dan ini tipe Ice Queen berarti mereka butuh perang. Mereka pengen bener-bener maksimalin slow effect-nya ya. Dengan mungkin dari Void Crystal-nya, dari Reward Manipulation-nya. Sehingga mungkin tipikal-tipikal kayak Yawi yang suka main dive in maju ke area depan itu bakal ditahan sama seorang Man di sini. Tapi Federal Strike mulai dibuka oleh seorang Sanji. Bakal coba untuk memberikan poke damage ke arah pemain-pemain dari tim Hak. Tapi lihat Lola mulai datang. Dengan satu Go Black Dragon Form. Dan bahkan Yawi harus mundur terlebih dahulu. Petrify connect ke arah seorang Kaltizi. Kaltizi masih bisa di cover dengan pemain-pemain dari Echo yang mulai datang. Tapi ternyata tidak akan dikasih kesempatan untuk pulang. Terkena stun dari Mane dari belakang. Tapi Mane tumbang. Tapi kali ini Sanford mencoba untuk mengcover di area belakangnya. Billy datang. Tentunya dengan Breaker Step dan bahkan Gary akan tumbang menjadi pemain yang kedua. Dan kali ini meskipun sempat ditukarkan tapi Min masih mau lebih. Panda bakal coba untuk mencari korban yang berjatuhan dari Echo. Namun ternyata Sanji dan juga Sanford tidak akan melanjutkan. Oh mau lebih ternyata Sanji berhasil hampir gol. Tapi ternyata efeknya dari Magic Worship benar-benar begitu kuat dan bahkan double kill diamankan oleh seorang Sanji. Wow, 5 pemain harus hilang dalam sekejap dengan satu fight yang sebenarnya diinisiasi oleh tim Hak tadi. Ketika Federal Attack udah terbuka, mereka menganggap itu sebagai sebuah informasi yang mahal. Tapi ketika mereka melakukan inisiasi tersebut, mereka nggak sadar adanya Benny QT di bagian belakang itu benar-benar mengacak-ngacak semua setup yang ada. Dan kali ini Echo nampaknya akan langsung menuju ke area lore terlebih dahulu. Belum terlihat adanya tanda-tanda dari tim Hak untuk melakukan kontes karena mereka dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Pada saat kali Sanji mau tidak mau tumbang. Dan bahkan kali ini apakah dia berhasil dapatkan Kaltizi? Berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by UBS. Tapi tim fight bakal dipaksa. Benny QT dapetin posisi yang bagus. Tapi ternyata tumbang di tangan Lola. Sanford pun dia akan menjadi korban tahap berdua. Dan kali Kaltizi bakal coba dikejar. Gary tidak akan memberikan kesempatan untuk seorang Kaltizi pulang. Dan 3 pemain dari Echo ditumbangkan begitu saja. Benar-benar dibalas secara langsung. 2 poin yang berbeda di dalam waktu yang cukup berdekatan. Tapi kali ini berbeda nasib karena tim Hak berhasil mendapatkan outer mid turret. Dan meskipun Lordnya ada di tangan teman-teman dari Echo, seharusnya nggak bakal berimpact banyak karena Lordnya berada di area top lane. Justru memang ini yang bisa dilakukan sama tim Hak. Mereka nggak bisa inisiasi yang buru-buru seperti sebelumnya. Mereka nggak boleh nih bernafsu kayak tadi yang
langsung masuk duluan, buka Black Dragon Form, buka semuanya, nggak boleh. Mereka tuh sabar dan tadi momennya kan Lord, jadi otomatis teman-teman dari Echo semua ada di sana dan itulah momen yang memang ditunggu-tunggu oleh tim Hak. Inisiasi lanjut, Lordnya lepas nggak masalah. Oh, tapi kali ini lihat ada The Wave Dragon yang manis banget dari seorang Yowie dan langsung di follow up dengan cukup cepat oleh seorang Benny Kitty. Sementara kali ini di area midnya akan coba ditahan oleh seorang Man dengan satu buah Riwo Manipulation. Dan kalau sampai satu pemain dari Echo tumbang, ini kelihatan banget tim Hak pengen gregetan. Ayo kita langsung aja lanjutin team fight-nya. Iya. Balik lagi mereka nggak bisa ya kalau kata Lim tadi, mereka emang harus bermain dengan counter initiate. Ketika Echo-nya udah mengeluarkan beberapa resource, itulah waktunya mereka untuk bersinar. Lihat juga tadi bagaimana dari seorang Yawi instant kill sebenarnya ada di tangan Echo. Dan kali Feather Astrik langsung diinisiasi. Sanji bener-bener nggak takut-takut untuk mengeluarkan ultimate yang dia miliki. Oke, tapi Yawi udah melihat ada Min yang bersembunyi di area rerumputan. Dan Min bukanlah target yang diinginkan. Dan sementara ini Benny Kitty akan mengambil objektif turret terlebih dahulu di area atasnya. Mungkin lebih maksimalkan biar mereka nggak sampai kehilangan kontrol landingnya. Ya. Karena di posisinya sekarang 3 turret ini udah dipegang sama Echo. Tapi karena tim fight yang kalah tadi ngebuat tim Hak bisa dapetin 2 turret sekarang. Iya, Bener itu banget. 2 turret yang mahal banget juga ya Lim. Bahkan sekarang Min hanya dipakai untuk observer sih. Dia nggak bisa initiate, dia bisa ngezoning mungkin kalau nanti ke arah Parsia. Kalau ke arah Kari dia nggak bisa zoning. Dia pukul balik sama Karinya dia yang akan mundur. Bonyok sih. Jadi dia harus menjadi observer yang baik. Dia harus bisa ngelihat ini. Informasi harus selalu diberikan. Apalagi kalau dari segi item, dia udah lumayan tanky dengan 2 item defense-nya, Antiquiras dan Athenasnya. Mungkin dia kalau ketemu sama Yawi atau Kartizi dia masih bisa gebuk-gebuk poke lah ya. Tapi Yawi flicker lagi-lagi di Wave Dragon-nya. Masuk dan kali ini Lola mencoba untuk mengusir di area belakangnya Petrify ke arah seorang Benny Kitty. Benny Kitty yang akan jadi target utama, tapi kali ini lihat Sanji mencoba untuk mengcover. Man tumbang kali ini dan bahkan pemain-pemain dari Echo. Mereka mau paksain team fight-nya ditukarkan 1 untuk 1. Yawi memang sempat dapetin 1 ke arah Min. Tapi ini ketika dia nendang ke arah Min, ini bakal sedikit sulit karena posisinya Lola ini gercep banget ngejawab dengan Black Dragon Form. Yang diincar tuh Benny Cutie duluan. Iya, dan cukup mengagetkan juga sih. Mungkin kalau misalnya tadi The Way of Dragon-nya bukan ke arah seorang Min atau mungkin dapetnya yang lebih squishy, bisa jadi ini fight-nya ada di tangan dari teman-teman Echo. Cuman untuk saat ini memang mereka masih bisa ngedapetin momennya untuk menuju langsung ke area Lord. Sanji lagi-lagi nggak ada takut-takutnya untuk bisa mengeluarkan Feather Attack-nya demi mendapatkan informasi yang penting buat teman-teman dari Echo. Jadi bisa dibilang untuk map-nya itu luas banget di tangan Echo dan Lord Slain by UBS Gold. Ya, kelihatan ya Lim, ketika Lolanya ngejawab dengan 1 buah Black Dragon Form, ngincer ke arah Benny Cutie, itu Sanjinya langsung wings by wings, pokoknya jangan sampai Benny Cutie tumbang. Betul. Benar. Dan Tapi team fight-nya jadi kayak kepecah gitu loh. memang team fight-nya jadi kepecah dan itu yang jadi tujuannya dari Lola. Yang penting follow up damage-nya itu terlambat dari Echo. Dia nggak bisa bikin follow up damage-nya tumbang. Dia nggak bisa lah langsung nabrak ke arah Kari, berharap Karinya solo kill sama dia. Chance-nya kecil, bisa tapi chance-nya kecil. Jadi daripada dia ngambil resiko, mendingan dia biarin aja, dia buka pakai presence-nya aja, itu udah bisa bikin mundur. Iya, tapi kali ini Feather Attack dibuka lagi oleh Sanji di area mid-nya. Karena posisinya ini Echo mereka banyak banget hero dive-nya. Ada Kaltizi dengan Wild Charge juga tentunya bakal nge-cancel mungkin pergerakan dari Panda yang mau coba untuk dive balik kan. Tapi ingat dari posisi dari Benny Cutie ini pasti bakal sendirian. Dan itu kesempatan besar untuk Lola ngepanis dia. Karena posisinya Yawi bakal nendang 1 dan posisi Sunford juga bakal ngincer ke arah Man atau mungkin Panda. Yang jadi prioritas di mana damage dealer dari tim Hak ini harus ditumbangkan terlebih dahulu. Iya, tapi sejauh ini bisa dibilang defensif dari tim Hak sih harusnya masih sangat amat oke ya dengan hero defensive high ground yang mereka bawa juga dari segi damage yang nggak terlalu jauh karena perbedaan goldnya cuma di angka 1.000-an gold aja. Ini ngebuat mereka cukup strong, tapi tidak cukup untuk mereka bersantai-santai tentunya. Dari Echo selalu memberikan pressure-nya perlahan, tapi pasti Magic Sentry udah mulai dibuka dan akan terlihat adanya satu barrier untuk menahan lagi pergerakan tim Hak, memperlama supaya nggak ada team fight yang terpaksa tercipta di bagian mid lane. Mungkin nggak akan ada inisiasi kejutan dari tim Hak karena flicker cuma dibawakan oleh Panda. Yes. Ini berbeda dengan Echo. Echo bisa aja tiba-tiba dari Sunford-nya yang mungkin flicker dengan satu buah Braver Fighter atau Yawi tiba-tiba flicker dengan The Way of Dragon kayak tadi. Gak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu karena bisa dibilang ya memang di awal, menit-menit awal mereka dari Echo tahu tim Hak ini punya Hilda, jadi makanan mereka cuma Hilda di awal. Tapi sekarang udah menyentuh menit 15, ini udah bisa jadi game siapa aja. Apalagi kalau misalnya God Laner-nya bener-bener dapetin space yang bener-bener free banget di area backline-nya. Jadi tim fight-nya harus setupnya bener-bener rapi banget dan Panda mungkin bisa jadi pemain yang bisa bener-bener kayak ini ngepok lagi ke arah Kaltizinya. Jadi jangan sampai Pandanya tumbang.
Iya, Karena lagi-lagi chance dari kedua tim ini adalah God laner yang harus free. Tapi Lola sepertinya bakal coba untuk memanggil tim fight kali ini. Bakal coba ngebuka tim fight. Sanji terkena. Ternyata tertinggal di area belakang karena terkena stun. Tapi kali ini dari seorang Yawinya. Mencoba untuk menahan Gary di area depan. Tapi ternyata Lola tumbang. Dan masih mau lagi tim fight kali lanjutan dari Eko. Double kill diaman kali Sanji. Tapi ternyata Sanford tumbang. Benny Cutie begitu free di area backline-nya. Meskipun ada trade yang didapatkan oleh Gary. Tapi triple kill dari Benny Cutie by Infinix ini yang ngebuat pemain-pemain dari tim Hak sempat tertahan di area jungle-nya tadi. 3 ditukar dengan 3 dan membuat keuntungan besar berada di tangan tim Hak kali ini. Dan mungkin salah satu momen terbesarnya adalah ketika Sanjinya tertinggal di area rumputan mid lane. Itu udah jadi bahaya besar banget sih. Eko dari tadi ketika kita ngeliat adanya tim fight, mereka kuat karena adanya Farsha sendiri. Tapi ketika Sanjinya tumbang, itu jadi bahaya yang cukup besar untuk mereka. Masih menjadi satu keuntungan ketika mereka nggak tumbang semuanya. Masih ada beberapa player yang bertahan. Dan kali ini untuk menuju ke arah Lord, tim Hak bakal coba untuk mengamankannya terlebih dahulu. Meskipun udah terlihat sesosok Yawi di sana. Oke, Yawi udah mulai bisa dipok nih sama Gary. Udah mulai berasa damage-nya dan bahkan airborne-nya connect kah ke arah seorang Yawi. Mortality pecah tapi Sanji tumbang lagi dan bahkan Gary pun menyusul. Sementara ada dari Yawi pun menyusul karena Gary berhasil untuk memberikan damage yang begitu besar. Dan bahkan kali ini dari stun-nya panik karena dua pemain. Lola mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Sanford menjadi pemain yang bertahan di area depan tapi Min-nya pun tidak tumbang. Karena coveran dari seorang Sanford ini mau nggak mau harus diberikan kalau atau enggak pemain-pemain dari Eko tadi bisa ditumbangkan oleh seorang Gary. Iya, satu base-nya udah hilang dan ini benar-benar kesempatan besar buat tim Hak saat ini. Mereka berhasil mendapatkan Lord-nya, Lord slain by UBS Gold juga. Dan lagi-lagi Sanji 2 kali harus ditumbangkan karena tertinggal di bagian depan. Mulai dari sekarang mungkin Sanji gak boleh terlalu berada di bagian frontliner. Sebagai seorang Farsha tentunya dia bakal jadi harapan terakhir ketika satu base sudah hilang. Bahkan satu base di area top turret juga tinggal 1 kali hit udah tumbang lagi. Bener sih, dari yang sebelumnya udah kelihatan dengan Lord di menit 12 tadi, Lord yang udah enhance. Eko nggak bisa dapetin satu base turret pun. Itu udah menjadi bahaya banget, mengingat dengan high ground defense-nya Man, dia enak banget nih untuk nge-defense di dalam. Dan tidak ada hero assassin dari Eko yang bisa langsung nabrak ke arah Man ataupun ke arah Panda. Dan itu yang menyebabkan gamenya jadi ketahan lumayan lama. Bahkan sekarang advantage-nya ada di tim Hak. Dengan adanya beberapa blunder pasti dari teman-teman Eko sendiri yang lebih tepatnya ke arah Sanji sih tadi. Iya, ini Sanjinya 2 kali ke pick off di posisi yang sebenarnya itu bukan posisinya dia gitu loh. Terlalu maju ke area depan, dia harus benar-benar maksimalin Yawi atau Kaltizi yang ngebuka map. Tapi kali ini Lord yang harus ditahan oleh Eko, tapi Lola bakal mengusir pemain-pemain dari Eko kali ini. Lola mundur ke area backline-nya, Sanford mulai datang, Petrify connect ke arah seorang Lola-nya, tapi masih bisa bertahan. Sanford pun harus mundur terlebih dahulu karena Petrify dari seorang Lola benar-benar dimakan habis-habisan, ditelan habis-habisan. Tapi kali ini tim fight bakal dipaksakan Yawi. Dua Dragon-nya connect, Panda pun hilang kali ini. Terkena stun dari Lola, Immortality pecah dan dia akan menjadi korban kedua kah? Lola masih bertahan namun tidak akan terlalu lama karena Benny Cutie tentunya sudah memiliki damage yang begitu besar di menit ke-18 kali ini. Dan tim Hak, mereka bermain lebih disiplin, mereka mundur serentak. Dan emang tidak semudah itu ya untuk menumbangkan dari tim Eko sendiri. Mereka udah ngebaca permainan dari tim Hak kali ini, di mana bisa dibilang dibalikin keadaannya sekarang. Counter attack ada di tangan teman-teman dari Eko. Dan ini inisiasi yang bagus banget dari seorang Yawi ketika dia dapetin satu dan barrier-nya. Yes, pas banget. Dapetin 2 orang di sana. Yang satu emang berhasil untuk melarikan diri, tapi Lola harus tumbang di sana. Wow, dan kali ini Eko sepertinya mereka tidak mau untuk kalah, tapi Yawi sepertinya bakal menjadi korban yang terculik terlebih dahulu. Sanford harus menahan Min kali ini, sementara Benny Cutie bakal coba untuk mengejar, mencoba untuk mendapatkan purple terlebih dahulu. Sanford tertangkap tapi Kaltizi mencoba untuk mengcover dengan satu buah wild charge. Min tumbang immortality-nya, tapi Panda coba untuk mengejar siapapun dari pemain-pemain Eko yang bakal coba cover, tapi ternyata Benny Cutie masih bisa untuk mengcover pemain-pemain dari Eko. Gary, oh my god, sementara Panda immortality juga pecah dan Sanford kali ini akan menjadi garda terdepan dari Eko, namun tumbang di tangan Gary. Masih mau lebih, Benny Cutie bakal coba untuk mengejar dan bahkan Gary pun hilang di tangan Benny Cutie. What is going on? Sementara super minion yang masuk ke area base dari Eko ini ngebuat Sanji gak bisa ikut tim fight, Devin. Wah, ini benar-benar satu fight yang intens banget dari Eko dan juga tim Hak. Mereka sama-sama mencoba untuk mengejar satu sama lain, yang bisa dibilang menjadi sebuah kerugian juga ketika mereka terlalu berlama-lama di area mid lane. But it's okay, kali kita akan melihat ketika Lord-nya udah terspawn di menit yang ke-20. Gak ada 3 pemain dari tim Hak. Ini udah menjadi bahaya besar banget, dan ditambah lagi Sanji sudah kembali ke dalam lane of down, Cimomo. Wow, ini udah pasti gak bakalan bisa dikontes sih.
Tim Hak meskipun Lola ya punya satu buah Black Dragon Form, tapi kalau sampai dia gagal, udah pasti dia bakal jadi bulan-bulanannya Eko Lim. Iya, dan kita akan sedikit turunin dulu temponya. Kita akan hitung dulu nih dari high ground defense tim Hak sendiri. Oke. Karena memang adanya ini menjadi apa ya, bisa dibilang target utama lah dari teman-teman Eko sendiri. Dan bukan hanya Panda juga ini harus diperhatikan. Mungkin kita lihat di fight sebelumnya Sanford bisa ngezoning ke arah Panda. Namun untuk sekarang adanya base turret dan adanya turret banyak di dalam areanya tim Hak, dia nggak akan bisa bergerak bebas. Jadi semuanya ini harus diawali dari inisiasi yang bagus oleh Yawi. Kartzi harus nahan dari wall charge-nya supaya dapetin momen yang enak kayak tadi di purple buff sebelumnya. Ketika posisi dari tim Haknya itu sedikit offset dan berkumpul. Itulah momen dimana harus di wall charge baru sama Kartzi. Iya, Dan itu memang ya bukan hanya itu saja, tapi harus tahu prioritas damage yang harus di all-in nih. Jadi mereka tuh nggak boleh all-in ke min lagi. Mereka harus cari target lain nih yang bisa di all-in. Entah itu Gary yang mungkin akan ada di depan ataupun langsung strike ke arah Panda or Min. Iya, kalau bisa dapetin 2 damage dealer utamanya itu bakal lebih bagus sih buat Eko. Tapi yang harus mungkin yang harus benar-benar digaris bawahi ya, jangan sampai Sanji sama Yawi ini off position. Karena itu bahaya banget. Tim fight ini benar-benar berpengaruh banget. Lihat Sanji bisa aja memukul mundur pemain-pemain dari tim Hak, sementara Lola akan melakukan hal yang sama, mengusir Eko keluar dari base dari tim Hak. Sementara Eko bakal bermain lebih sedikit disiplin di sini, tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu high ground yang dimiliki sama tim Hak ini masih ada. Lagi-lagi bakal nge-clear dengan satu buah tentunya reward manipulation. Sementara dengan satu buah barrier yang baik dari Kartzi ini nahan tadi minionnya biar nggak masuk. Tapi kali ini Petrify ternyata terbuka dan bahkan Yawi terkena Petrify, Immortality pecah kali ini. Lola makan mencoba untuk menahan, Yawi masih bisa bertahan. Dan lihat coveran yang baik dari pemain-pemain Eko. Sementara Min, konsilnya mulai dibuka, terkena stun ditahan. Coveran yang sangat amat luar biasa dari Eko Filipin. Sementara dari tim Hak, mereka mau coba untuk paksain tim fightnya Benny Cutie. Mencoba untuk one situasi dengan Min, tapi sakit banget damage dari seorang Benny. Sehingga membuat Min respect langsung mundur tentunya. Iya, masih ada efek slow juga yang diberikan oleh seorang Man. Kali ini Lola bakal coba untuk mengejar ke bagian terdepan. Apakah Petrify bakal dibuka? Tapi lihat, real world manipulation yang melakukan 2 pemain di sana. Sanji harus memecahkan Immortalnya juga. Hilang sudah di tangan dari teman-teman tim Hak, menjadi satu keunggulan. Tapi sayangnya Min masih tertinggal di bagian belakang sana. Mereka masih harus menunggu satu pemain lagi, Cimomo. Oh no, mereka masih mau lanjutin team fight-nya dan bahkan lihat, wah gila sih ini baru game pertama. Udah team fight terus-terusan, 22 menit game berjalan. Dan aku kira tadi kalau misalnya gak dari Kartzi nggak keluarin barrier, mungkin potensi dari tim Hak untuk ngebalikin keadaan juga masih bisa karena Panda masih di situ. Man juga masih ada, reward punishment udah memang udah dibuka. Tapi lihat seberapa kekehnya tim Hak ketika mereka tahu, mereka pede banget. Kita dapetin satu dulu. Karena mereka tahu Sanji ini tadi udah pakai Wings by Wings-nya. Betul, cuma jujur bagus banget ya coveran dari tim Eko. Kita lihat beberapa kali tuh Yawi udah harus banget ditumbangkan gitu kan. Tapi 2 kali coveran berjalan dengan baik dan kali ini mereka akan segera menuju ke arah Lord Objektif berikutnya. Objektif yang akan benar-benar penting untuk kedua tim di mana tidak ada base turret yang tersisa sama sekali, Cimomo. Oke, sementara Yawi udah mulai ketahuan posisinya. Sanford, pemain-pemain dari Eko, mereka mau coba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Min menahan di area depannya tentunya bersama dengan Lola. Dan Lord kali ini Lord keempat, Lord yang benar-benar keras banget di menit ke-23. Sementara Yawi, The Wave Dragon-nya bagus ke arah Panda tapi tidak ada follow up. Dan Yawi pun tumbang kali ini di tangan Panda. Sementara Kartzi mencoba untuk menahan San. Kali ini lihat di area midnya, Benny Cutie mencoba untuk melakukan backdown terlebih dahulu bersama Min. Dan Benny Cutie, lagi-lagi Eko. Di babak grup stage dan kali ini terjadi lagi di babak knockout. Oh my god, Eko Filipin. Oh my god, congratulations Eko Filipin. Satu backdoor yang benar-benar manis banget. Mereka sempat tersandung memang di area mid game sampai ke late game, tapi kali ini mereka membuktikan macro play.